kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, kita semua di dalam keadaan sehat dan tetap penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari sejarah kehidupan yang dituliskan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25 akhirnya. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25 akhirnya. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pertanyaan di mana hampir semua orang tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau ada di antara kita yang bisa menjawab, nanti bolehlah dikasih tahu. Pertanyaan demikian, saya juga tidak dapat menjawab waktu itu ketika pertanyaan itu datang kepada saya. Pertanyaan demikian, kapan engkau pertama sekali mengetahui bahwa engkau seorang laki-laki atau engkau seorang perempuan? Kapan waktunya? Pada usia berapa? Atau bagaimana prosesnya engkau tahu bahwa kau adalah laki-laki, kau adalah perempuan? Ada yang tahu kita mengingat kapan itu, usia berapa, prosesnya? Hampir semua orang tidak tahu. Mungkin ada aja orang yang tahu. Mungkin dia mencatat, atau orang tuanya mencatat, memberitahukan. Dia ada deklarasi dirinya bahwa aku laki-laki, aku perempuan. Oh, aku tahu aku laki-laki, aku perempuan. Sepertinya hampir semua orang tidak ingat atau lupa bagaimana dia mengetahui atau kapan dia tahu siapa dirinya, apakah laki-laki atau perempuan. Tapi terlepas dengan itu, yang pasti dari sejarah kehidupan yang kita baca dalam kesaksian Alkitab, bahwa Tuhan menciptakan hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan dua gender, laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak ada. Kalau ada orang merasa aku adalah perempuan dalam tubuh laki-laki, aku laki-laki dalam tubuh perempuan, itu masalah lain. Sudah perilaku dan orientasi yang ada penyimpangan. Tapi
Yang pasti ada hanya dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa teks ini diambil, dipakai untuk menguatkan tema minggu kita ini bahwa semua setara di mata Tuhan. Dosa kita dijuluki di mata, semuanya sama di mata Tuhan. Nah, kenapa ini diangkat? Nah, kita lihat apakah ini hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan antara suami istri? Ternyata tidak. Tetapi kenapa ini diangkat? Kita harus menyadari bahwasanya ketika kehidupan dimulai, yaitu penciptaan, atau sekarang boleh kita katakan ketika kehidupan seorang dimulai pada kelahirannya, perbedaan yang ketika kita lahir di dunia ini yang paling nyata adalah gender, laki-laki atau perempuan. Kalau ada bayi yang lahir dari keluarga teman kita, kita akan bertanya, laki-laki atau perempuan? Udah lahir ya? Laki-laki atau perempuan? Itu yang pertama sekali. Gak ada orang bertanya, udah lahir ya? Sekolah di mana dia? Gak ada itu. Kerja di mana? Apa makanan kesukaannya? Gak ada itu pertanyaan demikian. Laki-laki ya? Atau perempuan? Itu pertanyaan. Jadi inilah hal yang paling mendasar. Itu dimulai manusia kehidupannya, dia langsung membuat satu identitas yang membuat dia berbeda dengan yang satu lagi. Bukan dengan banyak ya, dengan yang satu lagi. Artinya dia lahir sebagai perempuan, dia berbeda dengan laki-laki. Dia lahir sebagai laki-laki, dia berbeda dengan perempuan. Inilah perbedaan yang mendasar ketika kita hadir di dunia ini. Ketika secara penciptaan atau secara kelahiran kita ada di dunia ini. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan dosa kita sudah dijuluki, kita semua sama. Sebelum kita berangkat berinteraksi dengan latar belakang yang lebih meluas atau perbedaan-perbedaan yang meluas, yaitu suku, agama, bangsa, bahasa, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, atau kita yang di sini latar belakang usia, atau dari mana kita datang, latar belakang marga kita apa. Sebelum kita berinteraksi dengan semua perbedaan yang ada di sekitar kita, sebaiknya kita beres dulu, bisa kita menghandle bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita berperilaku kepada bagian yang berbeda yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita belum bebas dari hal bagaimana memandang seorang laki-laki, memandang seorang perempuan atau memberikan penilaian kepadanya dengan baik dan sesuai dengan kebaikan dari Tuhan, maka kita akan sulit juga ketika kita mencoba berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, terkhusus hal laki-laki dan perempuan, kita sudah tahu kalau ada istilah emansipasi. Kenapa itu muncul? Karena ada diskriminasi, karena ada ketidakadilan. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, memang di banyak suku bangsa juga antara laki-laki dan perempuan menjadi kelompok yang dikesampingkan atau yang dianggap lebih rendah atau mungkin lebih tidak bernilai dari laki-laki. Dianggap perempuan menjadi grup yang lemah atau grup dengan kemampuan yang terbatas. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ada yang berkeluarga, dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, ada saja satu keluarga itu yang lebih fokus kepada anaknya laki-laki untuk menyekolahkannya bagus. Kalau anaknya perempuan, udahlah biasa-biasa aja lah. Toh juga nanti menikah, kau masuk ke dapur juga ya. Tapi laki-laki kau nanti mencari nafkah keluarga, kau sekolah harus tinggi. Nah, kalau hitung itu udahlah dapat pegawai biasa aja dia, udah gak apa-apa lah. Mudah-mudahan dapat suami yang bagus dia. Banyak orang tua yang berpikir demikian. Atau hidup suami istri, suaminya mencari nafkah, lalu istrinya kalau kebetulan tak punya pekerjaan, ya dia jadi ibu rumah tangga, mengerjakan segala sesuatunya, mengurus anak-anak, misalkan anak, memasak, menyuci, menyetrika pakaian, dan melakukan hal-hal yang di rumah. Lalu suaminya, karena dia adalah big boss-nya, artinya dia nggak perlu menyentuh hal itu. Itu juga istri. Oke lah, bisa kita terima dia sebagai ibu rumah tangga tidak bekerja. Tapi ketika ada suami istri kerja, istrinya juga kerja, kadang-kadang gaji istrinya lebih besar lagi dari suami
toh juga kembali melakukan pekerjaan seperti ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaannya. Itu juga pekerjaan. Nah, itu urusan istri. Nah, itu apa yang terjadi di sana? Lalu kemudian kalau kita lihat dalam struktural, dalam banyak instansi, baik instansi pemerintahan atau swasta, perusahaan atau di gereja juga, kadang-kadang semuanya didominasi laki-laki. Sedikit diberikan ruang kepada perempuan untuk menjabat jabatan struktural, apalagi yang jika berhubungan dengan manajemen atau leadership, lebih didominasi oleh laki-laki. Lalu dia Batak juga begitu. Kerajaan ada tuh, kan ada berarti ada. Pak Hatta 99% itu laki-laki. Mungkin ada dia perempuan. Nah, saya perempuan di belakang aja lah. Dalam satu pertemuan semua laki-laki. Nah, yang paling tragisnya, kalau ada berita duka cita, meninggallah seorang istri yang meninggalkan anak kecil dan meninggalkan suaminya, itu disebut orang Batak itu apa? Patok pas taring katanya. Artinya runtuh kompor masaknya, runtuh tempat masaknya. Artinya nggak ada dia yang masak. Nah, hanya sebatas itu ya. Patok pas tataring katanya, runtuh tempat masaknya gitu. Tataring itu tempat masak ya. Tapi kalau suami meninggal dunia, meninggalkan istrinya dan anak yang masih kecil, langsung disebut dengan apa? Ponggolulu, putus kepala langsung. Artinya sepertinya keluarga itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, disitulah kita lihat nilai laki-laki dan nilai perempuan, nilai suami istri. Nah, kalau motor pas tataring, rusak tataringnya, cara masak apanya, udah gampang itu, dibangun lagi, kan gampang. Kalau udah putus kepala, bagaimana? Nah, dari situ pun dari peristilahan juga udah kita lihat bagaimana seperti nilai perempuan jadi seperti lebih rendah dari laki-laki. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat terjadi diskriminasi atau memandang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, apakah memang seperti itu sesuai dengan rancangan awal dari Tuhan? Ternyata tidak. Nah, ketika kita melihat, memperhatikan, kita review lagi kehidupan kita ini, kita melihat bagaimana sebenarnya, apa alasan perempuan itu diciptakan. Atau kita katakan tidak langsung pada perempuan, ada seorang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat di situ tadi Bapak Ibu Yesus, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu, dia pakai kata Adam. Tidak baik Adam itu seorang diri. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong Ezer baginya yang sepadan, suitable, yang sepadan dengan dia. Tidak baik Adam itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apakah Tuhan langsung menciptakan perempuan? Belum. Tuhan mendaratkan semua binatang, burung, semua binatang dibawa ke depan si Adam dan diberi nama. Lalu disitulah dipersilakan Tuhan untuk melihat apa ada di situ penolong yang sepadan dengan dia. Jadi katanya ada diri kita lewatlah harimau. Nggak bisa dikawan. Lewat monyet. Apalagi memang mirip sedikit, tapi nggak tahu lah. Lewat burung, nggak mungkin. Lewat nyamuk, nggak mungkin. Lewat pinahan lugu. Ini cocok di mana? Nggak cocok jadi kawan ini. Tapi kawan makanan, kawan nasi cocok juga ini katanya. Tapi kawan sehari-hari tidak cocok. Semua binatang yang ada di depannya tidak ada yang cocok. Tidak ada penolong yang sepadan. Datang kerbau lagi, ini bahkan lebih bahaya lagi. Lihat gajah lagi, wah, tidak ada yang ditemukannya penolong yang sepadan. Kemudian dengan ide yang luar biasa dari Tuhan, desainer yang luar biasa,
Tuhan ada ide menciptakan, bahkan dikatakan membangun seorang perempuan dengan melakukan bius, ya, seperti dokter ya, dan melakukan little surgery kepada laki-laki, mengambil tulang rusuknya, menutupnya dengan daging, lalu dibangunlah perempuan, dan perempuan itu dibawa kepada laki-laki. Dibangunlah perempuan itu Isya, dari laki-laki disebut Is. Jadi laki-laki man, Is man, Isya woman, woman W-O man, wish of man. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya karang-karang itu ya. Woman, wish of man, yang dikirimkan laki-laki. Man and woman. Ish dalam bahasa Ibrani-nya dan Isya, yaitu perempuan, yang diambil dari Ish, dan itu sudah diberikan kepada laki-laki, dibawa Tuhan oleh diberikan. Itu sebabnya kalau kita baca tadi dalam 1 Korintus 11 ayat 8 dalam episode tadi, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki diciptakan bukan karena perempuan, perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, di sini kita lihat waktu surat kata Yesus. Kenapa diciptakan perempuan karena laki-laki? Yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu karena ternyata yang diciptakan manusia, yang diciptakan Tuhan yang pertama itu adalah Adam, laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki, nah bagaimana dia mengembangkan dirinya? Bagaimana dia beranak cucu? Atau apakah Tuhan harus membentuk dari tanah laki-laki semuanya? Nggak kebayang kalau semua isi dunia ini adalah laki-laki. Dan kita pikir ya, dulu baru di Portivion, semua laki-laki di dunia ini, wah, saya tak bisa bayangkan kalau semua laki-laki. Lalu Tuhan ciptakan perempuan supaya seide dengan misi Tuhan, seide dengan rencana-rancangan Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk mengisi dunia ini dan memelihara dunia. Dan dikatakan tidak baik seorang diri diperbandingkan dengan jumlah ciptaan lainnya yang beraneka ragam. Binatang beraneka ragam, di darat, laut dan udara, bahkan tumbuh-tumbuhan berbanyak macamnya. Padahal manusia, Adam, is alone, dia sendiri, nggak cocok lah kalau dia sendiri, sementara ciptaan lainnya sudah banyak sekali. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan merancang manusia itu dan mendesain seorang perempuan untuk mensukseskan dan mewujud nyatakan rencana-rencana Tuhan di dunia ini, agar manusia itu beranak cucu, memenuhi bumi, menakutkan bumi, memelihara bumi, dan mengimplementasikan firman kebenaran Tuhan di dalam kehidupan. Nah, dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, bagaimana kalau dikatakan setara laki-laki dan perempuan, jelas sekali hanya dari kodratnya saja. Kalau bahasa lebih enak, monobilok ama, ima, ama, kasinuan. Kalau ama, ngerti abang ya? Ama kasinuan, molok ina, bagi tubuh. Artinya ketika mau mensukseskan untuk memiliki beranak cucu dan memenuhi bumi, laki-laki dan perempuan bersatu. Sebagaimana dikatakan tadi, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan hidup bersama istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Dan disitulah terjadi apa rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan. Artinya tanpa laki-laki tidak jalan rencana Tuhan, tanpa perempuan tidak jalan juga rencana Tuhan. Jadi keduanya memiliki status penting, dan tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah, sama-sama penting. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri. Tidak akan sukses itu apa yang dirancangkan Tuhan jika hanya sendiri-sendiri berjalan tanpa ada kesatuan satu sama lain. Kalau tidak saling menopang, tidak saling mengisi satu sama lain. Nah, disinilah awal dari pemahaman pengertian kita kalau laki-laki dan perempuan itu sepadan, seiringan, seimbang.
dan saling membutuhkan satu sama lain, memiliki nilai yang sama, sama-sama bernilai di mata Tuhan. Dan kita tahu tadi ketika Tuhan berkata bahwa penolong itu yang sepadan adalah seorang perempuan, artinya ada sesuatu di dalam diri perempuan yang tidak ada dalam diri laki-laki. Ada sesuatu yang tidak dapat dikerjakan laki-laki tanpa perempuan. Mungkin dari bahasa kata mitra itu jauh lebih mudah kita pahami. Menjadi mitra dalam kehidupan untuk melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan. Nah, kalau kita berbicara tentang pernikahan, itu sebabnya ketika dalam pernikahan suami atau calon suami dan calon istri itu datang ke gereja bergandeng tangan, jalan bersama, beriringan di samping, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak begitu, tapi berjalan bersama, bergandeng tangan, artinya sama-sama sebagai mitra untuk menerima berkat Tuhan, sebagai mitra untuk merayakan kehidupan, dan melalui mereka akan nyata kasih anugerah Tuhan. Jadi bukan tentang mereka berdua, tapi tentang rencana Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana mereka menjadi berkat, bukan hanya mereka untuk mereka saja, tapi untuk orang lain, untuk keluarga, dan siapa saja, di mana mereka berada. Bergandeng tangan, sama jalan, tidak ada jalan satu di belakang, satu di depan. Paling di foto pre-wedding kadang-kadang begitu, ditariklah istrinya begini, ada gitu ya suaminya, ditariklah istrinya begini, ada selendang-selendangnya. Oke lah, foto-foto pre-wedding nggak apa-apa lah. Kadang-kadang mundur masjid jalan, tahu mesti amangan kan? Dulu saling tolak belakang. Oh, ini awal perbedaan, kan gitu. Udah ditunjukkan di pre-wedding udah kelihatan, nah, baru ada apa gitu kan? Banyak sekarang dari orang pre-wedding sekarang yang lucu-lucu menunjukkan mungkin dia akan ke depan juga cakap-cakapan juga. Jadi kalau ada yang mau foto pre-wedding, nah, atau after wedding pun boleh ya berfoto aman-aman ya. Gak usah harus pre-wedding ya, karena nggak kita lagi menikah lagi yang udah menikah ya. Yang udah menikah boleh foto-foto setelah menikah juga boleh menunjukkan yang hal-hal yang baik. Nah di situ kita lihat berjalan bersama sebagai mitra untuk merayakan dan mengimplementasikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan berkasih dalam Yesus Kristus. Nah di sini kita lihat tentu kapasitas seorang perempuan menjadi penolong ini sebenarnya bukan hanya berlaku dalam hubungan antara suami istri atau berada di rumah tangga. Kita sudah tahu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Beberapa bulan lalu kita sudah bicarakan bagaimana harus SOP dalam keluarga ya. Suami harus mengasihi, istri tunduk kepada suami. Nah itu sudah kita bicarakan. Nanti dibaca lagi lah. Tapi dalam hal ini kita tidak hanya di situ saja, tetapi kehadiran perempuan di dunia ini memberikan warna kepada semua kehidupan. Sehingga dunia ini benar-benar baik. Sama seperti komentar Tuhan mengatakan, aku melihat semuanya sungguh-sungguh baik. Sungguh-sungguh baik. Sebelumnya Tuhan melihat baik. Tuhan melihat baik. Lalu setelah manusia diciptakan, Tuhan melihat semuanya sungguh-sungguh baik. Ya jelas itu. Karena dengan kehadiran perempuan, nah kita bisa melihat bagaimana manusia ini melaksanakan kehidupannya. Misalnya dalam hal pekerjaan, ada memang pekerjaan yang baiknya laki-laki bekerja, meskipun perempuan bisa melakukan. Ada juga pekerjaan yang baiknya perempuan yang melakukannya, meskipun laki-laki dapat melakukannya. Nah sudah ada pilihan mana idealnya, mana baiknya. Karena apa? Karena ada laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing memiliki nilai plus. Jadi ada istilah right person in the right place. Nah itu bisa diterapkan karena adanya dua opsi tadi, laki-laki atau perempuan. Misalnya begini, ada satu tempat pelayanan di gereja, yaitu ada surat datang ketika saya kantor pusat, ada memohon jemaat untuk meminta pelayan laki-laki. Karena apa? Alasannya di tempat ini desa terpencil, pelayan itu harus jalan kaki 5 jam, ada 6 jam, bahkan ada harus bermalam. Kadang kalau ada hujan datang sungai banjir harus bermalam di hutan seperti itu. Baiknya
laki-laki. Meskipun perempuan nggak masalah sebenarnya, tapi idealnya di sini laki-laki. Sama halnya seperti jemaat kita yang ada di Malaysia misalnya. Laki-laki oke, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya perempuan lebih mudah mencari izin kerjanya. Lalu jemaatnya 95% perempuan tinggal di asrama atau di hostel, sehingga kalau pelayan adalah perempuan, maka dia bisa masuk ke asramanya atau ke penginapan mereka, nggak masalah. Nah, kalau laki-laki akan bermasalah, ada terkendala sedikit. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana kehadiran laki-laki, perempuan akhirnya hidup itu semakin indah, dan untuk melakukan banyak hal, the right place jadi lebih mudah. Dan ada hal memang sesuatu yang dikerjakan bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia perempuan, tapi karena dia mampu. Nah, kita lihat ada aja presiden perempuan, ada aja pimpinan perempuan, ada aja direktur perempuan. Apakah dia karena perempuan jadi direktur? Apakah dia karena perempuan jadi presiden? Oh tidak, karena dia mampu. Nah, disitulah kita lihat bagaimana keindahan dunia ini ketika dua makhluk yang diciptakan Tuhan ini, laki-laki dan perempuan ini ada di dunia ini, sehingga semuanya bernilai satu sama lain. Dan itu sebabnya kalau dikatakan dalam Kejadian 1:27, alam ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, segambar, serupa, se-image, similar juga, se-image dengan Tuhan. Jadi nilainya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama, sebagai mitra Tuhan. Dan ini berlaku bukan hanya kepada laki-laki, perempuan, orang Batak, bukan, tetapi kepada semua berlaku. Sehingga perbedaan yang paling mendasar ini, ketika kita sudah beres di sini, kita akan boleh lebih meluas lagi berinteraksi dengan orang lain dengan perbedaan-perbedaan yang beragam. Dan kita bisa melihat, menilai orang lain bahwa kita ini semua sama di mata Tuhan. Semua orang memiliki nilai yang sama, memiliki sesuatu karunia atau kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kita tidak akan pernah memandang rendah orang lain, sehingga kita tidak pernah menghina orang lain, bagaimanapun latar belakangnya, tetapi melihat dia sebagai seorang yang berharga di dalam hidup kita. Sedangkan sama Tuhan saja dia berharga, apalagi sama kita. Sama halnya ketika Tuhan juga kepada kita, Tuhan memperlakukan kita sama, tidak ada diskriminasi. Bahkan dari awal matahari, Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit, matahari yang sama, hujan yang sama diberikan kepada semua orang, baik orang baik maupun orang jahat, diberikan semuanya. Tuhan menerima semua orang, welcome, memberikan keselamatan kepada semua orang, kepada semua bangsa. Ketika Tuhan mau melakukan misinya, Tuhan juga memakai semua latar belakang. Tuhan juga pakai laki-laki itu nabi hakimnya, perempuan juga ada nabi, ada hakim. Dan juga kita lihat bagaimana peran perempuan di dalam mensukseskan bagaimana misi perjalanan umat Tuhan. Bahkan perempuan berdosa juga diperhitungkan oleh Tuhan, terutama mereka yang mau bertobat. Kita lihat siapa perempuan yang pertama kali memberikan penginjilan, perempuan Samaria. Setelah berbicara dengan Yesus, memperkenalkan ayat kehidupan, dia pergi ke kota dan memberitahukan, mengabarkan Injil kepada orang di kota, dan orang dari kota datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan dan perempuan berdosa. Dan Tuhan melihat semua bisa, Tuhan bisa memakai semua dan mengutus orang siapa saja tanpa memandang latar belakang. Tuhan juga mau duduk bersama orang yang berdosa, duduk sama orang Farisi, duduk sama orang miskin, duduk sama orang kaya, duduk sama si Zakius yang banyak uang, dan dia juga mau duduk bersama orang sakit dan duduk bersama orang sehat. Tuhan tidak memberikan atau tidak melakukan diskriminasi, baik kepada orang Israel, baik kepada orang non-Israel, bahkan kepada seorang Samaria yang dianggap
orang Yahudi yang dengan kualitas buruk, tapi dari situlah karakter orang yang bagus-bagus. Nah, Tuhan juga mempermalukan mereka dan memperhitungkan mereka. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara Yesus ini. Tuhan tidak pernah memandang kita berbeda, sama siapapun kita. Belas kasihan yang diberikan kepada kita semua. Siapapun kita, mulai bayi, mulai anak sekolah minggu, remaja, anak poso, yang dewasa, bahkan opung, semuanya diberkati Tuhan. Dipandang Tuhan sama. Jadi kalau Tuhan memandang kita sama, memiliki nilai yang sama, bagaimana mungkin kita menilai orang dengan cara yang berbeda? Nah, di situ rahasianya yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara Yesus. Karena berangkat dari teks tadi, perbedaan yang sangat mendasar. Lalu kita melihat sekarang banyak perbedaan di antara kita sekarang. Perbedaan latar belakang, perbedaan usia, perbedaan profesi, perbedaan ada yang berkeluarga, ada yang tidak. Ada yang sudah anak pun, ada yang sudah marpahuku. Nah, seperti itu. Ada yang masih belajar di sini. Ada yang bekerja di sini. Ada Singapura, ada PR, ada employment pass, ada espas, ada yang masih turis mungkin berkunjung. Kalau penghuni gelap tetap nggak ada di sini. Seperti itu. Itu latar belakang kita yang berbeda-beda. Nah, di sinilah kita bisa melihat walaupun dia berbeda, tapi Tuhan melihat dia sama. Lalu aku harus, karena kemuliaan Tuhan ada pada aku juga harus pakai kacamata. Dari cara pandang Tuhan, Tuhan melihat dia baik, Tuhan melihat dia bernilai, maka aku juga akan melakukan yang sama. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Tuhan itu memperlakukan kita, memberikan kasih-Nya ketika dikatakan dalam Galatia 3:28, dalam hal ini, dalam kesetaraan dalam Tuhan, tidak ada Yahudi Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita ambil tadi ada dua hal, laki-laki dan perempuan, kita bisa menjadi penolong dan kita bisa menjadi seorang yang ditolong. Inilah perjalanan kehidupan kita. Ini dinamika kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih. Ada saatnya kita menjadi penolong bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ada waktunya juga kita ditolong. Nah, ketika kita mau ditolong, kita welcome. Artinya, sehebat apapun kita, pasti ada sesuatu yang dalam hidup kita ada kelemahan yang perlu ditolong orang lain. Ketika ada orang lain yang menolong kita boleh welcome. Kita mau ditolong. Tapi banyak orang aku nggak mau ditolong, aku nggak perlu bantuan. Tapi di sini waktunya kita merendahkan hati kita. Jadi ada pernah cerita dituliskan, ada truk membawa barang pindah. Jadi barang pindah ini memasuki satu kompleks. Rupanya di kompleks ini, perumahan ini ada gapurannya yang pakai welcome di kompleksnya. Ada atapnya lagi. Ternyata truk yang membawa barang pindah ini tersangkut sedikit di atas. Lalu hanya sedikit saja, paling hanya 5-10 cm aja, tapi nggak bisa dipaksa. Lalu supirnya turun dan orang lain yang punya waktu turun, lalu mereka bilang, gimana ini? Yang nyangkut lemari pula. Kalau dipaksa rusak, lemari rusak, dapur rusak, nah kita gimana? Udahlah, kita turunkanlah. Baru udah lewat kita naikkan. Datang anak-anak, ada anak-anak remaja. Bang, gini aja bang, sangatlah kau, katanya. Sana. Ini menurunkan barang, sana kau gak keluar sana kau, katanya. Akhirnya pergilah dia. Duduklah anak remaja ini teman-teman. Lalu mereka menghabiskan waktu, ada sejam lebih, menurunkan, baru lewat truknya, dinaikkan lagi, karena rumahnya masih agak jauh ke dalam. Lalu setelah dinaikkan, supirnya duduk, dan mereka duduk di sana, santai minum, udah kecapean. Rupanya itu anak remaja. Kau yang tadi ya? Apa tadi mau kau bilang? Aku tadi mau bilang, kepesin aja bagi sedikit, katanya. Terdiam loh supir ini. Padahal di kompesin bagi semua tadi ada 10.000. Gak capek kalau itu menurunkan dan menaikkan lagi. Terdiam dia. Nah, disinilah ada gambaran dari orang yang merasa karena dia power, dia kuat, dia ahli di situ. Tapi ternyata ada aja salah. Dia punya kelemahan, di mana dia juga perlu mendengar
atau menerima bantuan dari orang lain. Itu sebabnya saya katakan bahwa ada waktunya kita menolong orang lain dan ada waktunya juga kita ditolong. Ada waktunya kita berperan sebagai laki-laki, ada juga kita waktunya berperan sebagai perempuan. Peran itu kita ya, bukan kita laki-laki dan perempuan, bukan. Nah, kalau kita lihat ada dokter yang sedang melakukan operasi, nah kalau dia adalah seorang laki-laki, nah dia punya seorang perempuan yaitu perawatnya, membantu dia. Nah, ketika ada misalnya seorang desainer pakaian, nah dia bisa menggambar segala macam, nah dia laki-lakinya, penolongnya siapa? Ada bukan dia. Nah, ketika ada misalnya arsitek yang bisa menggambar rumah yang besar atau gedung, dia ada penolongnya, ada burunya, pekerja yang besar. Ada direktur perusahaan berperan sebagai laki-laki, nah ada perempuannya, artinya ada karyawannya, ada presiden, ada menterinya, seperti ini. Jadi kita memainkan peran itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Dan disinilah indahnya perbedaan, dan perbedaan itu melengkapi kita semua, kita saling menghargai satu sama lain. Dan ini adalah kekayaan dalam kehidupan kita, supaya hidup ini tidak terlalu menjemukan seperti yang dikatakan pengkhotbah, tetapi bisa kita lihat bagaimana hidup kita ini menarik dan variatif dalam perbedaan, dalam saling menopang, saling tolong menolong satu sama lain, dan melihat nilai sama kita itu memiliki nilai yang tinggi dan baik di mata Tuhan dan di mata kita juga. Kita setara di mata Tuhan, setara di hadapan Tuhan, terus kita habis dijodoh di bawah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami bisa melihat satu sama lain, sesama kami memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan, dan kami juga dengan kemuliaan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami bisa melihat saudara-saudara kami juga bernilai tinggi karena Tuhan juga sudah menyatakan. Terima kasih ya Tuhan ketika kami sudah mendapat pengertian bahwa dalam kehidupan kami, dalam setiap perbedaan yang kami miliki satu sama lain, terlebih ketika kami mengetahui kami laki-laki atau kami adalah perempuan, kami bisa dan dapat mengerti betapa bernilainya hidup kami ya Tuhan, dan kami bisa saling menolong satu sama lain. Kami menjadi mitra yang baik, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya antara suami dan istri, tetapi di dalam kehidupan kami secara menyeluruh kami memiliki pengertian yang baik untuk saling mendukung di dalam banyak hal yang berguna, yang berhubungan dengan pekerjaan, keluarga, dan juga persekutuan kami di gereja ini ya Tuhan, agar semua berjalan dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, pelayanan yang sudah berjalan di hari Minggu ini dan satu minggu yang lalu, dan kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk memberkati pelayanan yang akan terjadi mulai hari ini dan kedepannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah dipersiapkan, dan pelayanan konseling Kerajaan Timika, pembekal calon siswa, dan juga PA kaum perempuan, semuanya berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberkati para jemaat-Mu yang sekarang semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Biarlah Tuhan memelihara kesehatan yang sudah kami terima, dan Tuhan menjauhkan dari kami semua sakit penyakit, terlebih di dalam pandemi ini ya Tuhan, dari virus corona. Biarlah kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Namun ketika kami mendengar mereka yang terinfeksi virus corona ya Tuhan, baik yang di Singapura, di Indonesia, atau di belahan dunia yang lainnya Tuhan, negara lain, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Kasihani mereka ya Tuhan, biarlah mereka juga segera sembuh dan bisa melakukan kegiatannya sehari-hari, dan mereka dapat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kebaikan-Mu
yang sudah memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada anak-anak kami semua ya Tuhan di dalam mengikuti sekolahnya. Berkati mereka Tuhan dalam sekolah, studi, perkuliahan, agar mereka dapat menyelesaikannya dan melakukannya dengan baik. Dan terkhusus kepada anak-anak sekolah minggu dan juga remaja yang dalam minggu-minggu ini sedang dan akan mengikuti ujian di sekolah. Tuhan berkati persiapan mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan kepintaran, kegigihan, semangat belajar bagi mereka, sehingga persiapan yang baik akan memberikan hasil yang luar biasa. Dan berkati para orang tua untuk membimbing mereka ya Tuhan di dalam segala persiapan itu. Kami mengingat juga Tuhan ada beberapa saudara kami yang masih sakit terbaring rumah sakit, yaitu adik kami Jerry Sidabalok dan juga saudara kami Timothy Pasaribu dan ibunya yang mempersiapkan operasi ya Tuhan di bulan November. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, jamah mereka ya Tuhan, agar segala sesuatu yang mereka terima perawatan dapat menguatkan tubuh mereka, sehingga mereka yang pada akhirnya akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Berikan kepada mereka pengharapan yang hidup ya Tuhan, agar mereka selalu setia dan berdoa kepadamu, meminta dan memohon pertolongan. Berkati jemaat yang Tuhan di Singapura, baik yang di luar Singapura, jemaat tamu, mahasiswa-siswa, pekerja, pelaut yang ada di Singapura. Tuhan lindungi mereka semua yang sedang berada di Singapura, berada di laut, dan juga yang keluarga mereka yang berada di Indonesia. Tuhan sertai mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan memberikan usia yang panjang kepada beberapa anggota jemaat ya Tuhan. Mereka semua bersyukur karena Tuhan sampai saat ini menyertai mereka. Terkhusus kepada Bapak Saputra Barat, Hukum Sarah, Guru Tumorang, Syed Mani, Joel Syarifan, Zoe Syarifan, Inang Rosmaida Utabunan, saudara kami Norman Syaturi, hambamu Amat Sintua Sabar Putar-Putar, saudara kami Donawan Sinjak, dan adik kami Lysia Guru Hasukian. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, memberikan kesehatan dan panjang umur dan sukacita segala yang mereka rindukan, mereka bisa terima dari Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga kualitas hidup mereka semakin luar biasa lagi di dalam kehidupan dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan yang sudah memberkati jemaatmu yang menyampaikan persembahan dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati mereka, tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan berkati pekerjaan, kehidupan, pendidikan yang mereka sedang lakukan ya Tuhan. Biarlah semuanya membuahkan hasil yang baik dan benar-benar memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami semua, dan Tuhanlah yang melihat, dan Tuhanlah yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin.